lu udah mantep sama pilihan lo. Is it worth it? Kehilangan semuanya tapi mendapatkan kasih dan penerimaan dari Yesus buat dalam hidup lo. Ketika seseorang tahu Salma ini mengikuti Yesus, itu kayak oh my goodness, it becomes national wide news gitu, you know, sampai harus ada kalung salib yang lu pakai itu as a statement. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, jadi kita udah ada di part terakhir obrolan bareng sama Salma Vinasunan di Daniel Tetangga Kamu. Nah, gue mau ngucapin terima kasih dulu kepada semua kalian yang sudah order merchandise kita. Coba dong tag kita di Instagram juga ya ketika kalian lagi pakai merch-nya. Nanti kita repost buat kalian supaya bisa seneng juga lah. Gue sendiri juga seneng soalnya gila. Lu pakai merch kita. Kalau misalnya kalian pengen dapetin merch kita, langsung aja scan barcode di sini dan bisa cek juga di official shop Tokopedia kita di DMN Official Merch. Alright guys. Anyway, kita langsung lanjut ke Salma lagi. So, gue penasaran sih kayak karena itu lu sendiri juga bilang bahwa hubungan lu sama keluarga semakin membaik. Is that the case? Like setelah lu benar-benar berserah semuanya? Mungkin berserah itu konteksnya adalah di saat harus memilih mengikuti Tuhan Yesus itu kan pasti ada konsekuensinya ya Kak Daniel gitu. Mungkin tadi aku juga cerita sama istri Kak Daniel, dia bilang ini bajunya lucu banget gitu. Ini apa gitu. So aku bilang oh ini dulu clothing line aku, tapi dulu hijab. Kayak harus ada bisnis-bisnis yang ditutup gitu. Sacrifice-nya financially, terus juga orang tua yang harus aku tinggalin untuk di Bali dan lain-lainnya gitu. Terus juga kan kontrak waktu itu masih banyak kan, maksudnya masih ada yang dengan produk yang hijab dan lain-lainnya, itu kan harus kita return kan dan lain-lainnya. Jadi ya yang gitu, sacrifice-nya itu, terus sacrifice-nya juga ya the pressure from people gitu. So when I give everything, mungkin sedikit demi sedikit aku sudah mulai menuainya. Tapi itu kan forever. I'm happy that aku akan menuai itu selamanya. Amin. Bukan cuma saat ini aja. Amin. Amin. Gue ini ya ngingetin gue something ya. Maksudnya gue dari kecil ya udah kenal lah Yesus gitu. Maksudnya gede di sekolah Katolik dan sampai hari ini pun juga masih jadi pengikut Yesus. It's not a big deal gitu ya. Untuk it is a big deal, tapi maksudnya it's not a big deal ketika orang mengetahui kalau misalnya gue adalah seorang Nasrani. Tapi ceritanya beda nih buat lo. Iya pasti. Right? You know like for you kayak ketika seseorang tahu Salma ini mengikuti Yesus, itu kayak oh my goodness, it becomes national wide news gitu, you know, sampai infotainment, you know, sampai harus ada kalung salib yang lu pakai itu as a statement, udah bukan lagi aksesoris. Mungkin kalau gue yang pakai, mungkin waktu itu dibikinnya as a statement kali ya. Exactly. Orang kalau misalnya gue yang pakai it's an aksesoris, tapi kalau misalnya lo yang pakai it's a statement, right? Dan itu kan emang not my, aku nggak mau kan. Right. Gitu. Right. Nah, jadi you know, kadang-kadang tuh kita ya sering banget, apalagi kita yang mungkin emang gedenya sebagai Nasrani gitu ya, pengikut Yesus, kita sering banget ngomong, iya Tuhan Yesus, aku akan menyerahkan semuanya, seluruh hidupku kepadamu gitu kan. Sering kita nyanyiin juga, you know, I give my life to you, take me, all of me gitu, you know, like benar-benar semuanya dari faktor hidup gue. Tapi kadang-kadang gue suka nanya kayak gini, tau gak sih, ke temen gue gitu. Ketika lo berserah ke Tuhan, ke Yesus gitu ya. Ketika lo berserah ke Tuhan deh, ke Tuhan dulu deh. Lo berserah ke Tuhan. Anggap aja lo sebagai orang tua, lo benar-benar gak bisa
ngurusin lagi anak-anak lu. Lu kayak lu gak punya kontrol akan anak-anak lu sendiri. Sehingga lu akan minta Tuhan, aku akan menyerahkan hidup anak-anakku di I dalam surrender. tanganmu. Supaya engkau yang jaga mereka. Engkau bisa menggunakan mereka seperti yang engkau mau. For your purpose gitu kan. Untuk tujuanmu supaya hidup mereka pun juga bisa flourish. Sesuai dengan apa yang engkau mau. Ya kan. Ketika itu satu faktor dalam hidup gue sebagai seorang ayah. Tapi sebagai seorang entrepreneur. Atau a career man. Ketika gue bilang, bisa gak anak lu replace dengan uang? Tuhan, uang yang sekarang ini gue punya, semua properti gue dan aset-aset gue, ya ini semua adalah milikmu ya Tuhan. Gunakanlah apa semua yang gue punya, uang gue, aset-aset gue, apartemen gue, untuk tujuanmu ya Tuhan. Silahkan engkau pakai. Itu gue lebih deg-degan ngomongin daripada ngomongin soal anak. Oh iya. Oh gitu. Kalau misalnya Tuhan tiba-tiba pengen pakai duit gue dan karir gue dan tiba-tiba gue dipindahin ke Afrika gimana? You know what I mean? Dan di situ gue baru ngeh sih kalau misalnya pertama gue ternyata memberhalakan uang yang gue punya, karir yang gue punya. Yang kedua, gue mempunyai trust issue sama Tuhan. Oh iya. Lots of people gak sadar kalau mereka punya trust issues. Gue bilang kalau dia adalah good father. Oh iya betul. Tapi apakah gue selalu percaya bahwa he is a good father buat gue? Apakah gue selalu percaya bahwa apa yang dia kasih ke gue itu selalu baik untuk gue? You know, karena kadang-kadang kita mikir, wah ini sih, you know, are you sure this is for me? Are you sure I can handle this? You know? Dan most probably Tuhan bakal bilang, Daniel, lu gak akan bisa handle ini. Karena masalah ini terlalu besar buat lu. Karena lu harus handle masalah ini dengan bergantung sama gue. Kayak gitu. You know what I mean? Like gue jadinya mau gak mau, hidup gue setiap step pun, kalau misalnya gue udah ngomong berserah sama Tuhan, dari segi karir, dari segi uang, dari segi anak, dari segi gue sebagai suami untuk istri gue, dari segi kerjaan gue, semuanya itu benar-benar gue kasih 100% ke Tuhan. Untuk Tuhan bisa pakai gitu. Dan itu gak gampang. Tapi gue ngeliat lu udah ngelakuin itu. Which is really crazy. Karena gini, gue berharap banget. Gue memutuskan ini ketika gue umur 33, I think. Itu pertama kali gue bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, you can use me. All of me. Everything that I own is yours. Use it. Itu pertama kali ya, umur 33. Tapi lu udah ngomong ini, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Kalau untuk use me, baru 1 tahun. Cuma kalau I give you maksudnya to follow Jesus. To follow Jesus, banyak yang harus di sacrifice. Ya itu tadi. Itu 5 tahun yang lalu. Iya, 3-4 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu. Iya. Right. Gitu. Which is lo masih umur 20 maybe. I mean 19 malahan. Jalan ke 20. Iya, it's very young. Iya. Jadi maksud gue, semakin muda, semakin Tuhan bisa benar-benar memakai hidup lu banget gitu untuk kemuliaannya dia gitu. And kalau nurut. Of course. Of course you have to obey gitu kan. Of course. Kalau obey. Of course. Tapi maksud gue sejauh ini ngelihat you're very obedient gitu. Dan I think gue jadi penasaran sih. Tuhan akan pakai lu sebagai apa dan bagaimana lagi dengan kesaksian-kesaksian lo. Karena gue yakin siapapun yang lagi nonton ini, mereka pengen apa yang lu punya. You know what I mean? Kayak what is that? Roh Kudus yang tadi diomongin. Kenapa bisa nangis? Kenapa bisa merinding? Kenapa bisa tiba-tiba nggak bisa ngerasain sakit dan bisa ngomong langsung ke Tuhan? They want that gitu. Karena hidup itu jauh lebih damai, lebih penuh dengan cinta kasih, lebih dengan penuh sukacita dengan mempunyai Roh Kudus itu dalam hidup lu gitu. Right? Your whole life is being changed little by little.
kita I bisa see ngelihat progress. things differently. Makanya kan from the beginning when you ask me about my childhood, I always say, they don't know better than that. They don't know how to parent. They don't know this and that. It's because I'm already maybe I'm still walking. Tapi for me kayak sudah di tahap yang okay, I release forgiveness to them. I try to see, because I always pray kayak God help me to see others the way you see them, with love, grace and mercy and everything. With lots of understanding gitu. Jadi kayak when I try to see my parent or when I try to see my friend, siapapun itu, I always try to see the good in them and then try to like, oh yeah, the reason why they do this is because waktu itu maybe in their childhood pernah kayak gini, pernah kayak gitu. It's not and like then I'm gonna give them grace. Yeah, it's not like what's wrong with them, but it's what happened to them. What happened. And then I'm gonna give them grace. Gitu. Dan show love. Akhirnya lu sama gue kita bisa ngerasain ya bahwa ketika kita ngeliat seseorang sampai dia itu bisa dibilang mungkin public enemy number one, misalnya seperti itu, yang kayaknya digosipin, dibenci sama banyak orang dan lain-lain. Tapi kita ngelihat dia dengan kacamata Tuhan. Kita ngelihat dia dengan, Tuhan ini nyiptain dia ada tujuannya loh. Tuhan tuh tersenyum lagi ketika dia lagi ciptain dia. Padahal netizen semuanya lagi benci banget sama nih orang, tapi hati kita bisa sayang sama nih orang. Karena kita menggunakan kacamata Tuhan ketika ngelihat orang tersebut. Dan gue ngerasa lu udah dari tahap itu juga gitu. Dan I think forgiveness. Pada akhirnya lu tadi selalu bilang bahwa orang tua gue gak sempurna. So you were able to forgive them. Dengan apapun yang terjadi ketika hidup lu drama pas lu umur 10 tahun. Mantan suami lu, gue sempet denger juga bahwa you send forgiveness buat dia juga. Lu DM. Itu random banget. Tell me about it a little bit quickly. I was listening to gospel music di basement. I was looking for a place to park my car. Terus udah kayak gitu tiba-tiba suddenly di basement. God says. Gue lagi obses banget sama kata-kata basement ini. God says forgive him. Di basement? Iya, tapi kan maksudnya gini loh, kadang orang suka aneh ya, emang bisa ya Tuhan ngomong kayak gitu? Gak tahu, itu dalam hati aja gitu loh, kayak you get it right? So I said kayak, aku mikir tiba-tiba kepikiran ada yang harus aku maafin nih. And I think it was God that's telling me gitu. Terus aku mikir gitu, siapa yang harus aku maafin? I forgive everyone in my life. Even to that point, I think udah pernah juga maafin dia gitu loh. Terus akhirnya kayak berpikir bahwa kayak, oh if God wants me to forgive him, berarti He knows that I haven't really forgive. Belum forgive banget nih sebenarnya. Yaudah deh, mau forgive beneran. Gak mau pura-pura forgive atau gak mau pelan-pelan pengen bener-bener release. And then I want to let the healing begin gitu kan. Terus akhirnya ya udah, I DM'd aja. I said, hey I forgive you, forgive me please gitu. Wow. Dan tadi gue pas ngobrol sama lu lagi off air juga gitu, lu bilang bahwa lu bahkan udah bukan cuma release forgiveness, tapi lu release blessing. Yes. Exactly. Yes. Ke mantan suami lu dengan istrinya juga. Yes. Lu udah release blessing ke keluarga mereka, lu mendoakan mereka. Itu gokil sih. Itu gokil. Fun fact kan ada ceritanya dari my ex-husband, apa sih namanya, mantan mertua aku lah. Gitu. There's this person came to my family and talk about his family gitu. Dan akhirnya jadi kasus sama ayah gitu kan. Ayah jadi pengacaranya. I begged him not to because I said I already forgive. I don't want that drama anymore. I don't want to be involved atau dikait-kaitkan atau segala macam gitu. Cuma my dad kan professional dan lain-lain. Cuma sudah sampai di tahap itu loh, forgivenessnya. Dan healing itu susah loh Kak Daniel. It's slow. Siapa yang bilang healing cuma bisa 3 hari ke Bandung? Atau 2 hari ke Puncak? Atau 5 hari ke Bogor? Nggak bisa. It far beyond that. It's super slow. And kadang it takes back and forth gitu, kayak lagi mau healing tapi kejadian yang sama yang tadinya kita mau, you know misalnya kayak we want to heal from heartbreak, tapi heartbreak lagi in the middle of healing. Back and forth aja gitu, and I feel it gitu. And then
makanya aku kayak the idea of healing is way beyond what we see on social media with Yeah. #healing. Yeah, yeah. Healing. Oh, if you bener-bener healing, new experience healing, apalagi from God, oh, He's gonna take you up in the hills, down, up Yeah. and down, up and down. For me ya, kayak aku ngeliatnya kayak until you know kayak you know, you become more wise di saat You're above that. Yeah. ya di-confront dengan situasi yang sama. Ooh. Yeah. Become wiser. Oke, sama nih situasinya kata Tuhan. Mau apa? Waktu itu udah ngambil yang ini salah kan? Yang ini gue kasih lagi nih situasi yang sama. Lo mau pilih yang mana gitu? For me itu part of healing. Yeah. Karena kan akan kalau sama berarti yang gak sembuh-sembuh dong gitu. Kalau decisionnya Kalau sama masih, aja exactly. berarti kan gak sembuh-sembuh gitu. Berarti yang ini lo belum sembuh. Buktinya saat ini lo harus belajar lagi kan. Lo belum bener-bener. Yeah. Jadi yeah, it takes a lot and beyond than just going to Bali or going to America or gimana-gimana. Itu takes a long time. And if it wasn't God that heals me, gak bisa sendiri sih. And I think, sorry, and I think it's okay. Karena lots of people don't want to talk about this, but like, hey, if you're a Christian, it's okay to go to psychologist. Ooh. It's very okay. Yes. I go to psychologist too waktu itu. And then once aku sembuh. Tapi and then even when you get medication from psychiatrist gitu, misalnya dikasih medication. Hey, medication itu kan diciptakannya dengan knowledge. The knowledge comes from God. Yeah. It's a way of helping human gitu kan. I think it's okay to create a safe space kayak for people to say or to talk about things. Misalnya kalian di connect group dan lain-lain. Don't judge people yang mungkin maybe dia pergi ke psychologist. Iya, pergi ke psychologist karena it's hard. Yeah, agree. I completely agree. Completely agree. It's okay, itu bukan aib gitu dan oh my God. Itulah kenapa dokter ada. Ya, kenapa Tuhan menciptakan psychologist. Iya. Yeah, I like that. Book recommendation, The Body Keeps the Score. I don't know if you ever heard of it. Yeah. Itu about healing from trauma. I think untuk soal psychologist tadi itu ya, untuk si psychologist and everything, ada beberapa situasi dalam hidup kita yang emang udah ada trauma dan emang harus psikolog yang benar-benar bisa iniin gitu. Bukan cuman dalam nama Yesus keluar gitu kan, kayak you need psychologist juga gitu sometimes. Okay, anyway, last but not least, gue pengen nanya this last question. Okay. Lu udah mantep sama pilihan lo, right? Tapi mungkin ada tetangga-tetangga kita yang sekarang ini masih ada di dalam tahap yang dia takut ditolak sama orang tuanya. Dia takut kehilangan teman-temannya. Is it worth it kehilangan semuanya tapi mendapatkan kasih dan penerimaan dari Yesus buat dalam hidup lo? Is it worth it? It's worth it because pemulihan itu terjadi Kak Daniel. Sangat-sangat terjadi. Gak cuma dipulihkan hatinya, tapi the Bible changed my perspective in life. It changed everything. Everything. And then seeing the way Jesus lived waktu itu, it makes me be more like him gitu. Because it's all he does is great things. He always do good gitu. It makes me want to strive to be a better person gitu loh. Seeing the way he lives and everything gitu. So go back on that. I think he's worth it. It's not gonna be easy. I get that. I know tetangga, it's not gonna be easy. But when God calls you to do something for him, he's gonna make a way. Yep.
It can be a leeway, it can be a hard way, it can be, I don't know. Yeah. Bisa gampang, bisa mudah, bisa cepet, bisa lambat. Tapi he will make a way. You just have to believe. Kadang kan susah ya mikirnya believe, gampang banget ngomongnya believe. No, believe. Sometimes God convicted me. Kadang kayak tadi Kak Daniel kan ke mobil aku kan, I play worship song. Memang it's my daily basis, kayak my daily routine kayak gitu kan. Sometimes when I drive, you know what God says to me, dia bilang gini, kalau aku lagi kacau ya keadaannya, dia bilang gini, you sing this song and you said you believe, but do you really believe? Ya. Terus aku kayak, God, I believe. Yes, I believe. I have faith. Aku menyanyikan ini dengan penuh iman. Karena kan gitu doang kan. Tapi dalam keadaan yang sedih gitu kadang kan, misalnya lagi apa gitu kayak sometimes I think kayak, Salma, you sing this song, you read this verse, do you really believe that he can change your life? He can change your past, he can renew your mind, he can make you do so much things in life. He can make you reach out to so many people that needs to be reached out. Kayak, do you believe in that? So if you believe in that, yaudah, it will happen. Just pray and obey. Right. Gitu. And I'm in that tahap untuk try to like obey more. Gitu. So good. Lagi di tahap itu. So good. Dan emang bener kadang-kadang kita nyanyi-nyanyi kayak gitu aja, cuma sekedar nyanyi aja. Percaya gak sih kita dengan apa yang liriknya itu katakan? Exactly. Itu Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya, itu lagi membangun hubungan sama kita. Percaya gak sih lu sama itu? Sorry, bukan di mobil, itu di Gojek. I have this weird habit. Jadi kalau misalnya lagi mau praise and worship, lagi sedih, biasanya order Gojek. Terus pakai headphone. Biar lebih drama aja gitu. Enggak, lebih connected with God. Oh my God. Jadi berdoanya di Gojek. Kenapa gue bilang kayak tadi itu gue lagi obses banget sama kata-kata basement ini. Iya. Gara-gara gue lagi follow this YouTuber, pastor juga, dia namanya Tim Ross, ada namanya The Basement with Tim Ross. Ini yang dia bilang gini, lu selalu bilang kalau misalnya Tuhan Yesus adalah fondasi hidup lu. Lu selalu bilang kalau misalnya dia adalah cornerstone, rock and anchor. Batu penjuru ya. Cornerstone in your life gitu. Jadi fondasi dan lain-lain gitu. Ya kalau misalnya fondasi, kenapa lu pengen tinggal di penthouse gedung yang lantai 100? Enggak dong. Kalau misalnya Yesus adalah fondasinya, berarti pengennya you should be in the basement. Iya. In the basement, that's where you get closest to Jesus gitu kan. Dan gue yang kayak bam. Dan tadi pas lu ngomong lu lagi di basement, lu tiba-tiba dapet hati lu digerakkan untuk memaafkan dan minta maaf sama mantan suami lu. That was confirmation it's Jesus gitu. Iya kan? I think it was. Karena buahnya itu udah pasti memberikan reconciliation and peace. Oh, I tried to reconcile. Cuma kan enggak, ya udah. Iya, exactly. It's great. And I tried. Gue dan ini sih untuk mengencapsulate semuanya, untuk merangkup semuanya, gue rasa kalau misalnya dalam hal Salma di sini mengikuti Yesus, itu bukan hanya membuat hidup menjadi lebih baik, tapi Salma menjadi lebih baik dalam menjalani hidup. Betul. Betul. Karena di hidup ini kan ada beberapa faktor, and you get better di semua faktor-faktor tersebut gitu. And of course gue mendoakan supaya kita akan melihat sepak terjang lu lagi di karir lu. Udah gitu kan. Cukup. Karena gue percaya gini sih, karena lu emang mempunyai daya tarik ya. Maksudnya gue selalu bilang reality show di Indonesia itu bukan vlog, itu infotainment. The fact that infotainment itu kayak tertarik banget sama cerita hidup lo, lu itu emang mempunyai daya tarik. Cuman sekarang ini kontennya udah beda nih. Iya. You know what I mean? Like, iya. Tapi masih. You still in entertainment. Dan lu sekarang ini gue dengar lebih take a active role untuk counseling, lebih pengen mendengar orang, ya, mendengar masalah orang, and I want to like
jadi after Kak Melanie itu she actually made me realize gitu bahwa kayak hey, people are blessed from hearing my story. So that's why I want to come to you juga. Maybe kalaupun waktu itu you reach out to me, I would say no. Right. No thanks, cause I'm in peace right now. Kayak karena kan pasti di podcastnya Kak Daniel ini akan ada yang pro, akan ada yang kontra. Kalau dulu mungkin I'm not strong enough to take that kontranya gitu. Jadi now I think it's God's timing. So I also cannot wait what will happen after this. Me too. Guys, thank you so much kepada semua tetangga kita yang udah nonton. Thank you. What a journey. What a journey. Salma, thank you so much for sharing. You're welcome. Dan Salma, gue ngerasa dengan terjadinya rekonsiliasi, healing dalam relationship dengan orang tua lo, dengan lo sendiri dan Sean juga, dan dan ini juga beginning ya of many more healings to come gitu. Amen, menurut gue. And I think gue berharap banget dari lu sendiri wherever you are, dimanapun lu berada, lu akan menjadi terang. Amen. Buat rumah lu sendiri menjadi terang, sehingga ini kita punya ini merchandise dari Daniel tetangga kamu ya. Thank you. Gak usah dibuka, itu kok bentuknya. Oh iya. Ini tandanya udah main ke rumahnya Kak Daniel. Udah main ke rumah lucu gue. Banget, lihat tuh dikasih merchandise. Dan di situ bisa dimasukin lilin, nanti itu akan nyala cahaya gitu, dan cahaya lu dari rumah God lu. Says us to do. Be the light, be the salt and the light. Be the light for your neighbors. Yes. Iya gak sih? So thank you so much Salma. Thank you. Alright, so tetangga saling menyangga bukan menyanggah. I'll see you guys again next week. Bye.